Perkenalkan, nama saya John Alfabet Situmorang dengan NIM 121370155. Pada video kali ini saya akan menyampaikan resume materi pada mata kuliah hidrogeologi tambang. Pada materi minggu pertama itu kita akan membahas terkait pendahuluan tentang hidrogeologi itu sendiri. Secara garis besar, hidrogeologi adalah ilmu deskriptif dan juga analitik yang membahas tentang pengembangan serta pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, perlu kita pahami bagaimana tentang siklus air itu sendiri. Untuk siklus air tersendiri itu terbagi dari beberapa proses utama, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan juga konsumsi. Kemudian untuk siklus air sendiri itu secara garis besar dibagi ke dalam dua fase, di mana terdiri atas fase atas dan juga fase bawah. Di mana fase atas itu merupakan fase yang terjadi di atmosfer bumi, dan fase bawah adalah fase yang terjadi di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Untuk siklus air pada fase atas itu dimulai pada proses evaporasi, di mana evaporasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan bumi, baik itu dari danau, sungai, ataupun laut. Kemudian dilanjutkan dengan proses kondensasi atau biasa kita sebut dengan pengembunan, di mana kita mengkonversi uap air itu kembali menjadi air, yang kemudian dilanjutkan oleh proses presipitasi atau yang biasa kita sebut dengan hujan atau tetesan air serta kristal ataupun salju yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Untuk siklus yang kedua yaitu adalah siklus fase bawah. Untuk fase bawah sendiri itu dimulai dari proses infiltrasi, di mana air hujan itu meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Kemudian dilanjutkan dengan proses limpasan, di mana air mengalir di atas permukaan bumi yang dapat mengalir ke hulu melalui sungai, danau, rawa, hilir sungai, dan muara, dan yang kemudian berakhir di laut. Yang terakhir adalah fase konsumsi, di mana ini merupakan makhluk hidup baik manusia maupun hewan dan tumbuhan menggunakan air sebagai konsumsi. Setelah mengetahui secara garis besar apa itu hidrogeologi dan bagaimana siklus air, kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh air dalam proses ataupun dalam industri pertambangan itu sendiri. Air sendiri biasa menimbulkan berbagai masalah utama dalam operasional pertambangan. Biasanya keberadaan air, baik itu keadaan kelebihan ataupun kekurangan, sangat berpengaruh dalam proses eksplorasi dan juga perencanaan pengembangan pertambangan itu sendiri, di mana kita perlu memperhitungkan keberadaan air untuk mendukung ataupun menunjang operasional pertambangan, seperti di mana dalam proses pengeboran kita memerlukan kapasitas air yang tinggi untuk digunakan dalam proses pengeboran untuk mempermudah dalam kegiatan pengeboran itu sendiri. Dan juga air sendiri biasa menjadi sebuah gangguan yang dimana dia bisa mengganggu kestabilan lereng dan dapat menimbulkan terjadinya longsoran yang menimbulkan keadaan tidak aman dan juga membahayakan keselamatan para pekerja itu sendiri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait resume materi untuk minggu pertama. Sekian dari saya, terima kasih.